Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning, student. How are you today? Okay, I hope that all stay healthy and stay safe. Okay, today Miss want to explain a narrative text. Kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dari narrative text di sini? Narrative text di sini yaitu sebuah cerita deskripsi dari berbagai kejadian. Next. Nah, ini ada 3 types of narrative text, yaitu folktale atau cerita rakyat, fable atau cerita binatang, dan fairy tale atau dongeng. Nah, yang tergolong dari folktale di sini yaitu kayak legenda Danau Toba atau terjadinya sebuah tempat. Danau Toba, kemudian legenda Banyuwangi itu juga masuk ya. Kemudian untuk yang fable atau cerita binatang yaitu kayak Kancil Mencuri Timun itu masuk golongan fable. Sedangkan untuk yang fairy tale atau dongeng yaitu Putri Tidur itu dan Keong Emas dan kayaknya juga itu juga termasuk dengan dongeng. Oke, next. Nah, di sini ada structure of narrative text atau susunan dari teks naratif. Itu terdiri ada 3 susunan dari teks naratif, yaitu orientation, complication, dan resolution. Orientation di sini yaitu berisi dari pengenalan tokoh di awal teks. Contohnya kayak gini ya. Suatu hari ada seorang laki-laki bernama Panji. Dia tinggal di desa terpencil seperti itu. Sedangkan untuk yang complication yaitu bagian yang terdapat permasalahan di sebuah cerita atau masalah yang ada di cerita tersebut. Sedangkan untuk yang resolution, yaitu ketika masalah selesai dan cerita memiliki akhir yang bahagia atau menyedihkan. Nah, resolution di sini, yaitu akhir dari sebuah cerita. Cerita ini berakhir dengan bahagia atau berakhir dengan menyedihkan. Next. Nah, ini dia contoh dari folktale atau cerita rakyat. Di sini ada The Legend of Toba Lake atau legenda Danau Toba. Nah, di sini ada 3 bagian ya. Ini adalah structure of narrative text atau susunan dari teks naratif. Itu ada orientation, complication, dan resolution. Sekarang, Miss Bunga akan membacakan tentang orientation-nya dulu atau pengenalan tokoh di awal cerita. Oke, dengarkan baik-baik. Once upon a time, life a man named Toba. Suatu hari, tinggallah laki-laki bernama Toba. One day, he caught fish and took it home to eat it. Suatu hari, si laki-laki itu membawa ikan ke rumahnya untuk dimakan. Nah, he left the fish in the kitchen and searched for some firewood. Dia laki-laki itu meninggalkan ikannya itu tadi di dapur. Kemudian si laki-laki itu pergi untuk mencari kayu bakar. After he came back, he was surprised. Setelah laki-laki itu kembali, si laki-laki itu mendapat kejutan. The fish turns into a beautiful woman. Nah, si ikan itu tadi berubah menjadi wanita yang sangat cantik. Toba fell in love. Toba jatuh cinta dan asked the woman to marry him. Kemudian, Toba itu bertanya kepada perempuan itu, maukah kamu menikah denganku? She agreed in one condition. Nah, si perempuan itu setuju. Kemudian, Toba must never tell anyone that she was once fish. Toba tidak akan cerita ke siapapun bahwa si perempuan itu tadi adalah ikan. Toba promised, and they both happily married Samosir. Toba berjanji, dan mereka menikah dengan bahagia. Mereka mempunyai anak laki-laki yang bernama Samosir. Sekarang untuk complication-nya atau masalah dari cerita tersebut yaitu one day, Toba was very angry at Samosir at the farm. Suatu hari, Toba itu sangat marah kepada Samosir di ladang. Why did you eat my lunch?
Ngapa kamu makan siangku? Son of office, said Toba. Kemudian Toba berkata, kamu adalah anak ikan. Samosir cried and then ran to his home. Samosir menangis dan berlari menuju ke rumah. He told his mother what happened. Dia lagi-lagi bercerita kepada mamanya tentang kejadian ini. The mother was sad because Toba broke his promise. Mamanya sedih karena Toba sudah mengingkari janjinya. Then she told Samosir to go to a hill because disaster was about to come. Kemudian dia perempuan itu menyuruh Samosir untuk pergi ke puncak karena bencana itu akan datang. Resolution yaitu akhir dari sebuah cerita. Cerita ini berakhir dengan bahagia atau menyenangkan. Bahagia atau menyedihkan. Suddenly, there was a flood coming, turning the place into a lake. Tiba-tiba, banjir itu datang. Kemudian tempat itu menjadi sebuah danau. The woman jumps into the water and turns to a fish. Nah, si perempuan itu tadi lompat ke dalam air dan dia berubah menjadi ikan. Samosir was safe on the hill. Nah, Samosir itu tadi dia sudah selamat di puncak. But his father Toba drowns in the lake. Tetapi ayahnya atau si Toba itu tadi tenggelam di dalam danau. After that, people started to call the place as Toba Lake. Setelah itu, masyarakat mulai menyebut tempat itu dengan Danau Toba. And they called the island in the middle of the lake as Samosir Island. Dan mereka menyebut pulau yang ada di tengah-tengah danau itu tadi disebut dengan Pulau Samosir. Okay, thank you very much and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah ya Pak.